Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridha al-walidain wa sakht Allah fi sakht al-walidain. Alhamdulillah bil Quran wa sadaqan nabiyul karim. Yang memuliakan bapak-bapak kaum muslimin, kemudian kaum muslimat yang dirahmati Allah, memasuki Ramadan yang ke-18, kita kembali memanjatkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, sudah lebih dari separuh Ramadan berhasil kita jalankan. Semoga ini akan terus bertahan sampai nanti Ramadan ini selesai, ditandai dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, sehingga nanti kita berhasil mencapai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang fitrah kembali sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari seorang ibunya. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kami diberi tema tentang birrul walidain, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Menarik sekali materi kita malam ini Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dosa kezaliman awak kepada Allah, kesalahan kita kepada Allah, Allah bisa ampuni. Tidak sholat kita, tidak puasa kita, atau kezaliman diri awak kepada Allah, itu Allah bisa ampuni. Tetapi ketika dosa itu berkaitan dengan orang tua, dengan orang lain, maka Allah tidak bisa mengampuni. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci surga itu selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bakti kepada walidain. Makanya Nabi sampaikan, apa kata baginda Rasul? Ridallah fi ridal walidain. Redanya Allah itu, keikhlasan Allah itu terletak pada redha kedua orang tua, dan kemarahan Allah terletak juga kepada kemarahan orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita selain dari Nabi Adam alaihissalam, kita punya orang tua. Walaupun awak kini pun lah jadi orang tua. Cuma Nabi Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dari tanah. Selebihnya manusia generasi-generasi selanjutnya Allah ciptakan dari saripati tanah. Dalam surat As-Sajdah disampaikan mimma immahib, dari setetes air yang hina.
Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan polemik akhir zaman, salah satu fitnah akhir zaman adalah bakti kepada orang tua ini sudah sangat-sangat jauh. Nggak ada rasa hormat, rasa patuh ke orang gaya pilih. Bahkan maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara generasi-generasi milenial, generasi-generasi baru, generasi-generasi terakhir, mereka itu menjadikan orang tua mereka sebagai babu. Maaf Bu, pembantu. Berani Ustaz mengecek merantau? Berani. Kenapa demikian? Aduh, anak ibu merantau jauh. Taruhlah Jakarta, mereka punya rumah tangga di sana. Ternyata alhamdulillah dia kira sakit, hamilnya. Lah daki ke bulan melahirkan, ke hari melahirkan, saya diteleponnya, amaknya, mak, bisa mak kini kata pek kami, tinggal jo kami agak sebulan 2 bulan, bantu siana kamalayan. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Maaf Bapak Ibu, dengan tujuan ketika bersalin nanti ada yang akan menanak nasinya, ada yang akan buat sambalnya, ada yang akan nyuci pakaiannya. Sementara suaminya bagaimana? Sibuk dengan pekerjaannya. Padahal itu tanggung jawab suami Pak, tidak tanggung jawab orang gaiknya loh. Kecil suaminya, dia daripada menyewa pembantu lo, antara lo ketika luar. Jadi disamon derajat orang gaya jadi pembantu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berdosa tu, tidak durhaka gitu tuh. Mungkin kita sangat mengutuk malin kundang. Mungkin awak sangat tidak setuju perlakuan malin kundang kepada bundonya, sehingga dalam cerita, dalam hikayat dikatakan malin kundang dikutuk menjadi batu. Tapi anak-anak hari ini jauh lebih kejam daripada malin kundang. Apa yang kurang? Apa yang salah? Apa yang menjadi mereka berbuat yang demikian? Karena tidak memahami betapa tingginya bakti kita kepada orang tua. Bapak Ibu, makanya dalam surah Luqman, iku wasiat Luqman kepada anaknya, wa wasainal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kurang gaya awak, ibu awak membawa awak 9 bulan. Berapa namanya Bu? Abu tidak pernah mencoba. Berapa? 9 bulan 10 hari Bu ya, kalau tidak salah gitu. Kurang rumah Abu model itu kecil. Lain bisa ibu lantaran sebentar pai ke pasar tinggal lu dina, pai ke sawah tinggal lu dina, batitip sebentar bisa. Wahnan ala wahlin, dalam kesusahan di atas kesusahan. Coba Pak, bawa tabung gas LPG balik 5 kilo tu tiap hari Pak. Togak 3 kilo Pak. Ya Bu ya. Berapa rasanya Pak? Anu sampai di situ le penderitaan seorang ibu. Kemudian menyapinya selama 2 tahun, menyusuan selama
2 tahun, tapi generasi milenial kini malih menyusul anakku. Kecilnya tidak rancak ikut Ustaz. Padahal Bapak Ibu, kaitan ibu dengan anak itu terletak di air susunya. Sakicik pun na ia susu rangkaian anu kata balik dunia dan seisinya. Kini 8 lo mari rangkai. Awak bisa model kupa, awak bisa maju model kuat, bisa bapak kaya, bisa mandiri serupa ko, kan di orang kaya apa? Mau Bapak Ibu, seorang orang tua rela dia tidak makan, tidak minum asal anaknya makan, tidak peduli dia panas hujan, yang penting apa? Anak terselamatkan. Sehingga apa seranggai kanaknya Pak, woi nak jangan serupa apa nak, apa bakure, apa buruh, apa jauh mampir upah ke sawahnya, apa petaninya, jangan samolo, jangan marasai lu duit kalian dah. Bukankah itu yang kita pesankan kepada setiap anak-anak kita? Kok sekolah dapat tinggi anaknya, lebih daripada bawah anaknya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika anak kita tidak dibekali dengan nilai-nilai agama, maka bersiaplah Bapak Ibu menerima anak yang durhaka. Kecerdasan, kepintaran, ketinggian ilmu, kalau tidak ada nilai adab, nilai akhlak, nilai moral, nilai agama, maka menjadilah ia orang yang sangat-sangat luar biasa kejamnya. Anakku kalau ada ukur aja pitih, orang gaya bisa dibalik, orang gaya bisa digantangi. Apa yang jadi masalahnya? Nilai agama. Makanya Nabi pikirkan, Nabi pesankan al-madrasatul ula fil baiti. Pendidikan dasar anak itu adalah di rumah. Jangan harap anak akan menjadi soleh ketika orang tuanya tidak soleh. Awak panik menyuruh anak, nak ke surau lah, sumbayanglah, puasa lah, dan sementara bapaknya tidak pernah puasa. Jangan harap menjadi anak yang soleh. Kok anehnya Pak, kami kan guru-guru MDA Pak, guru-guru ngaji Pak. Kami lagi lah tugas ke anak-anak, buat agenda sholat. Kalau anak sembahyang asal Pak, dijamin di masjid aduh terkontrol sholatnya. Tiba sholat zuhur tanda silang saya sambil ditanya baru tak sholat nak. Yo bahanya kami ke sholat Pak Ustaz, bantu ama saya tak pernah sholat, apa saya tak pernah sholat. Ibu mengejar, ya Allah berikan kami anak yang soleh. Leka mungkin. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak berbakti kepada orang tua kita, maka bersiap pula kita tidak akan dibaktikan oleh anak kita. Jangan harap awak akan dapatkan bakti anak bu kalau awak sendiri karena gaya awak tak berbakti. Kecil anak awak, sedangkan nama senka kan nenek le model tuanya. Sedangkan apa sen kakek lemo dari tuanya. Itu yang nyecali bu, itu yang merekam, itu yang menjadi pengalaman hidupnya. Maka kalau ingin awak berbakti anak awak kawak, maka berbaktilah awak karanggai awak. Seberapapun ahli ibadahnya seorang manusia, seberapapun taatnya seorang manusia, seberapapun ia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tidak pernah tinggal, tetapi dengan orang tuanya tidak ada hubungan baiknya, jangan harap ia masuk surga Allah. Jangankan masuk surga, bau surga saja tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan main-main, Bu. Makanya ada kata-kata bijak. Satu, sepasang orang tua mampu mengasuh 10 orang anak, tapi 10 orang anak tidak akan mampu mengasuh sepasang orang tua. Ini, Bu, orang gay kalau lah mulai pikun, lah mulai lupa jo keadaannya, nyo akan kembali kepada anak-anak. Ku ujian terbesar bagi anak. Iku bakti besar pula bagi anak. Kadang-kadang, Pak, orang gaya dia nyolah pikun, Pak. Sudah dia makan 10 menit sudah tuh minta makan, yang ngecek tak pernah dia makan. Aduh tak, Bu? Lah jalenya ke buang aja, tak mengecek-ngeceknya dong. Diserahnya situ. Sabar tidak kita? Tambah tidak kita menghadapi orang tua yang seperti ini? Kadang-kadang dia akan gampang mengecek. Amakku, tiuk sebentar saya minta makan. Sebentar aku lagi makan. Bu, ketika awak ketik, lain pernah amak awak ngecek boleh itu? Awak terus sebentar tidak ketik minta makan. Minta berlanjut. Pak ketih, Pak makan, Mak makan, Mak minta susu. Bahkan lebih acuh awak ketika ketik meminta makan, meminta jajan, minta belanja daripada orang tua awak kini berbuat demikian kepada awak. Tapi kadang-kadang awak tak sabar, Bu, sehingga apa terjadi? Tahari orang gay tak tahu diri, orang gay tak tahu diuntung. Jali awak gay, tiuk sebentar aja buang air, tiuk sebentar kaya, menambah kerja orang sen. Bu, pernah orang gay awak dulu bata mengecek kawak, sembarang karaya sen kau man. Betapa kerja benar tak? Tak, Bu. Sedang makan yang buang air, awak nantikan makannya, yang bereskan gitu. Kalau di kumpul-kumpulan, Bu, mungkinlah sapir yang puluh kotoran yang dimakan di orang gay awak dulu. Ketika mengasuh awak kita, kinilah gadang awak, lah uzurnya, lah pikunnya, berani awak mengecek model itu. Durhaka engkau. Tidak gampang-gampang saja berhubungan dengan orang tua. Dalam Al-Quran Allah katakan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kamu mengatakan sis, mandacih bahasa awaknya. Wala tanharhuma, dan jangan engkau kasari mereka. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada mereka berdua qaulan karima, perkataan yang mulia. Kalau adun tak ketujuh jawab perbuatannya, mak, bu, sabar nanti awak kohang. Itu bakti wak nan paling gadang. Kalau lah meninggal beliau, bakti wak cuma ceknya bisa berdoa. Maka bakti kerana itu selagi masih hidup itu pintu bakti yang luar biasa. Kalau ingin tahu rasanya ditinggalkan beranggai, tanyakan ke anak yatim piatu. Kalau ingin tahu rasanya tak ada bapak, tanya ke anak piatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi penghalang bagi setiap manusia mencapai jannah Allah Subhanahu wa taala. Alun kata balik dawa sakit pun lebuk jas orang kaya. Tak ada gunanya ibadah dan kita karajukan batunggang tunggi
Rukuk, sujud, tagak, tumak ninah, bapuasu, batanggang parwi, batanggang dahaga, samantaru jurang gaiwat sampai wak mengicik, tak pernah kadang maafkan nama Allah. Siapa nama apa? Siapa nama gitu? Ada anak yang memutuskan silaturahim dengan orang tuanya, jangan harap baginya surga, jangan harap baginya diterima ibadah. Makanya dosa kepada orang tua itu adalah urutan nomor 2 terbesar setelah syirik. Coba caranya Lester kami ulah durhaku keranggai kami minta ampun Pak. Kalau masih duit jojo kini bu, usahawan jangan pernah sekalipun diantarkan orang tua kita ke panti jompo. Laisa kayu wajwa. Laika sabab dia jua, jangan pernah sekali mengantarkan mereka ke panti jompo, ke tempat penitipan orang tua asuh dan lain sebagainya. Sebab itulah tampik ladang bakti kita nang gadang. Makanya ayat tadi Allah sandingkan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kalau lah meninggal ya bukti bisa kerajaan lagi. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kemerawat beliau tidak akan pernah merasukan. Jadi kalau masih ada ujungnya kini ibu, muliakan. Paling kurang bagi orang tua tak pitih dan nyata nyuruh, tak harato dan minta lepas. Tapi ya nanyo kandaan perhatian anaknya kayu itu cuma aduh anak dirantau bukan pulang nanyo aruan, bukan bawa pitih sakapa nanyo minta, tapi batanyo ama lesiai apa lesiai Leba rumah kini cukup dengan itu hatinya senang. Artinya apa Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Jangan pernah sekali-kali membuat hati mereka tersedih ulah ucapan dan perbuatan kita. Ada sebuah riwayat pernah membaca Bapak Ibu. Salah seorang yang ahli ibadah cuma gara-gara tertukar pemberian untuk istrinya dengan orang tuanya saja. Seharusnya yang ikut untuk istrinya dan ikut untuk orang lainnya, ibunya. Raginya agak rancak beragi yang untuk istriku sebetulnya. Tak tukar magian. Kemudian dikecian balik mak itu ndak untuk amak kironya dan ikut untuk amak ikut untuk orang mampu sebetulnya. Macam lihat raginya dan agak rancak tak ibu hati amak. Apa yang terjadi Bapak? Susah sakratul maut. Begitu juga dengan seorang fisabilillah Alqamah yang gugur di medan pertempuran. Aduh anak panah menusuk jantungnya. Sehingga apa? Dikandungkan kepada Rasulullah, tidak nama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nama manggil Nabi. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, masih adakah orang tua Alqamah? Masih ya Rasulullah. Di mana? Di sana ya Rasulullah. Jemput. Dijemputnya di Abu Bakar. Dibawa ke hadapan Nabi. Raja ulama, ikut anak ambu. Ditanya karena satu hal perkara saja. Lupanya biasanya sekali sebulan datang ke rumah mencari amak. Dan sekali itu tak pernah saya kata ibu hati amak. Apa terjadi Bapak?
Dikecek dan Nabi kepada sahabat, kumpulan kayu bakar. Diangkatlah Alqamah, digotong ke tapik tumpukan kayu bakar. Kemudian bertanyalah ibu tadi, kadipangan Alqamah ko ya Rasulullah. Jawab Rasul, daripada beliau nanti dibakar di neraka wahai ibu, lebih rancaknya dibakar di dunia ko. Mandangamu dari tubuh mado amat mantega mencari anak kandungnya dibakar ibu-ibu. Titik ayam maturang gainyo, ya Rasulullah, iku yo anak ambu maafkan beliau ya Rasulullah. Seketika itu, sedetik itu, langsung Alqamah tanpa ada yang mentalkinkan mengucapkan la ilaha illallah. Husnul khatimah Alqamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi renungan bagi kita. Jadi kalau hari raya bisu apa Pak, jangan orang lain dan dulu awak kunjungi. Awak kebiasaan awak muda itu, kalau jurang rantau sekali pulangnya Pak, dia sekali pulangnya, kecewa, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Iku orang gaya wallah pamanmu menunggu awak tibu. Pulang sholat kunjungi mereka, cium tangan mereka, minta redha mereka. Tidak orang lain yang dipedulikan dulu. Candia orang gaiba tu.